Bagnaia berterima kasih kepada Valentino Rossi. Francesco Bagnaia menjadi salah satu pembalap yang mendapat sorotan di awal musim 2021. Bagnaia yang membalap untuk tim pabrikan Ducati langsung menunjukkan performa positif sejak sesi tes pramusim. Tak heran jika nama Bagnaia cukup disegani para pembalap lain pada musim ini. Meski demikian, Bagnaia juga tak pernah lupa dari mana ia berasal. Untuk itu, Bagnaia mengucapkan terima kasih kepada sosok Valentino Rossi yang telah menjadi mentornya saat masih bergabung di Akademi VR46. Selain mengucapkan terima kasih kepada sang mentor, Bagnaia juga membagi pengalaman membalap bersama tim pabrikan di kelas utama. Baginya, ini merupakan kesempatan luar biasa yang ia bisa dapatkan. Rider asal Italia itu mengakui Ducati mempunyai orang-orang terbaik yang bekerja dengan disiplin untuk terus membuat motor lebih cepat. Namun di sisi lain, Bagnaia juga tak memungkiri bebannya di MotoGP 2021 semakin berat. Predikat sebagai pembalap pabrikan membuat podium juara menjadi target utamanya pada musim 2021 kali ini. Morbidelli pesimis tatap MotoGP Portugal 2021. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, tak begitu yakin tentang peluang timnya untuk tampil kompetitif pada balapan seri ketiga nanti. Menurutnya, banyak hal yang masih harus mendapat perbaikan agar Petronas Yamaha bisa tampil lebih baik pada balapan berikutnya. Pernyataan Morbidelli tidak terlepas dari hasil negatif yang diraih tim satelit Yamaha tersebut pada dua balapan awal musim ini. Meski sempat mencuri perhatian di sesi tes pramusim, Morbidelli dan rekan barunya, Valentino Rossi, justru melempem dan tak bisa bersaing di dua balapan pembuka MotoGP 2021. Usai mentas pada dua balapan di sirkuit Losail Qatar, para pembalap di kelas utama MotoGP akan kembali mengaspal pada pertengahan April nanti. Balapan seri ketiga musim ini akan berlangsung di sirkuit Portimao, Portugal. Sedikit harapan Joan Mir di MotoGP Portugal 2021. Pembalap tim Suzuki X-Star, Joan Mir, mengaku lega bisa menyelesaikan dua seri perdana di sirkuit Losail Qatar. Meski hasilnya kurang memuaskan, setidaknya ia mendapatkan posisi yang aman. Pada MotoGP Qatar, Mir berhasil menyelesaikan balapan di tempat keempat. Sedangkan pada seri kedua yang berlangsung di sirkuit yang sama atau MotoGP Doha, pembalap berpaspor Spanyol itu menempati urutan ketujuh. Akan tetapi, sebagai juara bertahan, hasil tersebut tidaklah cukup. Sejak awal, Mir sudah menyadari bahwa Suzuki tidak akan mampu tampil maksimal pada balapan di sirkuit Losail Qatar. Ia sudah memprediksi bahwa Yamaha dan Ducati akan tampil menonjol. Kini, ia akan menatap seri ketiga MotoGP 2021 yang akan berlangsung di sirkuit Portimao, Portugal. Sayangnya, Joan Mir juga masih memiliki keraguan untuk bisa meraih hasil maksimal pada MotoGP Portugal nantinya. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan MotoGP Qatar dan Doha, Joan Mir justru lebih bersemangat menyambut balapan di sirkuit Portimao, Portugal. Setidaknya, ia memiliki sedikit harapan untuk tampil lebih baik dari dua seri perdana awal musim yang berlangsung di sirkuit Losail Qatar kemarin. CEO Dorna Sport sudah tak sabar gelar MotoGP Indonesia. CEO Dorna Sport selaku pemegang hak komersial MotoGP, Carmelo Ezpeleta, mengaku tak sabar ingin melihat gelaran balapan motor paling bergengsi di dunia itu kembali digelar di Indonesia setelah mengunjungi sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, NTB. Ezpeleta didampingi Loris Capirossi selaku promoter representatif Dorna Sport dan Franco Uccini yang bertugas sebagai safety officer FIM hari ini menyelesaikan inspeksi prahomologasi sirkuit jalan raya yang dibangun di kawasan ekonomi khusus Mandalika tersebut. Layout trek sepanjang 4,3 km dan terdiri dari 17 tikungan itu mulai terlihat bentuknya. Ketika proses pengaspalan, pemasangan saluran drainase, gravel bed, pagar pembatas beton, dan penanaman rumput terus digarap. Petugas inspeksi dari FIM
Hari ini menyusuri trek sepanjang 4,3 km yang terdiri dari 17 tikungan itu dengan berjalan kaki untuk mengecek progres pengaspalan trek, pemasangan saluran drainase, dan sejumlah aspek keselamatan seperti gravel bed dan pagar pembatas beton. Masih tersisa kurang lebih 3 bulan untuk merampungkan pembangunan lintasan sebelum homologasi final pada pertengahan tahun. Progres pembangunan trek Mandalika saat ini mencapai kurang lebih 60%. Sirkuit Mandalika telah resmi masuk dalam kalender World Superbike 2021 sebagai tuan rumah seri ke-11 atau pada 12-14 November. Tetapi masih berada di daftar sirkuit cadangan kalender profesional MotoGP musim ini. Marquez diprediksi tak akan lagi agresif usai cedera. Mantan juara dunia MotoGP, Jorge Lorenzo, meyakini Marc Marquez tidak akan seagresif sebelum mengalami cedera saat kembali nanti. Lorenzo mengungkapkan, semua pihak akan melihat Marc Marquez yang berbeda saat beraksi di lintasan musim ini. The Baby Alien disebut Lorenzo akan melakukan beberapa penyesuaian mengingat riwayat cedera yang dialaminya. Marquez mengalami cedera patah tulang humerus kanan di MotoGP Spanyol 2020. Cedera itu memaksa Marc Marquez absen hingga akhir musim MotoGP 2020. Melihat hal itu, Lorenzo merasa semua orang akan melihat Marquez yang berbeda setelah absen selama 9 bulan dari ajang MotoGP. Rossi tidak dijual untuk menangkan gelar ke-10 MotoGP. Menurunnya performa pembalap Petronas Yamaha SRT, Valentino Rossi, pada 2 balapan beruntun di sirkuit Losail Qatar menjadi perbincangan banyak orang. Valentino Rossi yang memulai perjalanan baru dalam tim satelit mulai MotoGP 2021 finish di posisi ke-12 pada MotoGP Qatar lalu urutan ke-16 pada GP Doha. Meski mengalami masa sulit, mantan kepala tim Ducati dan Honda, Livio Suppo yakin Valentino Rossi masih bisa menebusnya. Rossi dianggap tengah dalam krisis pada tahap karirnya, namun Suppo memberikan jawaban yang melawan arus. Sebagai mantan kepala tim Ducati pertama dan Honda, Suppo adalah salah satu lawan paling agresif dari The Doctor di kelas Premier, bersaing dengan Casey Stoner dan Marc Marquez. Suppo mengungkapkan penyesalannya menyaksikan kesulitan juara dunia 9 kali itu dan sikap skeptisnya tentang peluangnya memperebutkan gelar juara dunia MotoGP lagi. Tetapi dia juga mengatakan bahwa mungkin ini belum waktu bagi Rossi menggantung helm atau pensiun. Menurut Suppo, Rossi masih memiliki apa yang diperlukan untuk keluar dari situasi sulit tersebut. Selama ia dan timnya berhenti terus-menerus memodifikasi motornya dan mempelajari data-data M1 lainnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.